Halo sobat trader semua, ya kembali lagi bersama saya Admin Denny di Dota Trading Class. Tapi ini bukan lagi di Dota Trading Class. Nah, ini saya bakal upload video untuk publik ya. Ini materi tentang support resisten di market uptrend. Nah, kalau support resisten di market uptrend itu kita pasti selalu nyari posisi buy kan kalau misalnya market uptrend. Nah, terus ini kan kebetulan marketnya uptrend ya. Ini kita pakai metode RBS atau resisten become support. Resisten become support itu apa? Itu resisten lama yang sudah mengalami breakout. Resisten lama ini sudah ke break dan dia membuat higher high kembali. Terus di area resistennya di sini dia itu mengalami pemantulan. Itu namanya resisten become support. Nah, sederhananya gini. Kalau konsep resisten become supportnya gini, ini resisten. Nah, ini dia resisten yang lama ini sudah ke break. Resisten lama yang di sini sudah ke break, terus dia itu rejection, membuat higher high baru di sini, buat higher high baru. Nah, dan dia kembali lagi di area resisten lama kita. Dia kembali di area resisten lama kita, dan dia memantul ke atas. Dan dia ini membuat pola konfirmasi. Nah, untuk melanjutkan kenaikannya di sini. Nah, ini saya contohkan secara sederhana aja. Ini bakal saya lanjutkan dengan tanda kotak seperti ini. Nah, ini kan istilahnya resisten lama kan yang saya bilang tadi. Nah, ini pertama-tama ini kita tandai dulu area resistennya. Ini ada dua bagian ya. Pertama itu fixed time frame dan multiple time frame. Tetap menggunakan konfirmasi entry di time frame manapun. Di fixed time frame itu tetap pakai konfirmasi rejection, dan yang spesialnya itu di multiple time frame, pasangan time frame-nya itu kita cari posisi lagi, kita cari momentum rejection candle-nya untuk kita entry. Nah, contoh aja lah secara sederhana di sini. Ini kan ada resisten lama ya. Resisten lama dan dia harganya sudah balik lagi di sini. Ini harga resistennya kita tandai di sini kan. Terus dia di harga resisten ini nih. Kalau kalian belajar yang namanya pola candle pemantulan, itu tuh pasti ada pola rejection. Dia itu harga pertama itu harga masuk ke dalam area entry kita, dan dia membuat candle penolakan di time frame kecilnya. Dia jadi seperti ini, candle pembalikan satu. Nah, untuk nambah konfirmasi lagi itu kalau bisa itu kita cari momentum kenaikan selanjutnya. Nah, ini momentum kenaikan selanjutnya ini sudah terjadi, dan ini membuat ini area resisten become supportnya itu valid. Nah, dan dia itu kembali retest ke bawah untuk menguji levelnya. Nah, ini dia kembali retest dan dia membuat konfirmasi entry yang namanya bullish engulfing. Nah, kalau di sini kan cuma breakout candle dan dia retest. Nah, breakout ini nih untuk menjadikan ini sebagai market structure shift-nya di time frame kecil. Nah, gitu. Ini bakal saya contohkan kalau misalnya kalian entry-nya di sini. Ini entry yang optimal, sangat optimal kalau di sini. Dia itu sudah membuat pola bullish engulfing di sini. Nah, dan untuk risk reward-nya itu kalau bisa dia itu sedikit di bawah area kotak ini, area kotak atau area resistennya sini. Agak dilebihkan sekitar beberapa pip ya. Nih. Karena ini setup intraday atau swing, stop loss lebar bukan jadi masalah. Karena kalau kalian menentukan risk reward-nya yang bagus, risiko kalian itu bagus, SL 50 pip itu kalian palingan cuman kehilangan $100. Nah, kalau kalian TP, kalau saya itu TP itu di 1/3. Minimal saya itu di 1/3. Nah, kalau kalian TP-nya 1/3 berarti kalian dapat $300 kan istilahnya kan. Nah, kalau loss kalian loss $100, kalau win kalian itu kalau TP ya, itu kalian itu mendapatkan reward $300. Nah, jadi ibaratkanlah seperti itulah gitu istilahnya. Nah, di sini kan sudah dapat nih untuk konfirmasi entry di fixed time frame-nya. Nah, dan ini kan untuk setup fixed time frame kan tadi kan sudah dapat kan. Dia itu area resisten become support dan sudah ada penolakan candle rejection di sini, kita entry fixed risk reward. Jadi langsung. Nah, dan sekarang saya bakal contohin untuk multiple time frame-nya. Nah, ada satu lagi juga adalah sini. Di sini ibaratnya ada juga, sini ada resisten lama gini, dia resisten lamanya set. Nah, terus dia sudah masuk area resisten lama dan dia membuat rejection di sini. Ini pola konfirmasi yang bagus juga karena ini bullish engulfing juga.
Di sini pola bullish engulfing juga sudah dapat. Nah, untuk stop loss itu kan kalau kita entry-nya di sini, itu stop loss-nya di ini, harusnya di sini. Ini sebenarnya areanya dapat untuk kita entry, cuman kita entry-nya kan pas close candle. Nah, jadi bagusnya sih di sini aja lah. Untuk entry, untuk stop loss-nya itu sedikit di bawah garis resisten sebelumnya, area resisten sebelumnya. Nah, kalau kita pakai candle lagi ini otomatis tulisannya stop loss padahal enggak. Nah, untuk risk reward itu sama, fix 1/3. 1/3 untuk paling aman itu 1/3 seperti ini. Tuh. Jadi ini tetap dapat untuk kalian entry. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Nah, tuh dapat kan? Nah, ini saya bakal hapus. Set. Nah, sini ada namanya tadi. Di sini kan ada resisten kan? Nah, ini saya tandain multiple time frame. Ini saatnya untuk kita beralih ke multiple time frame. Sebenarnya multiple time frame sama kok, areanya juga sama, cuman yang membedakan adalah teknik entry-nya aja. Kalau tadi kan fixed time frame tanpa perkecil zona. Nah, ini dia itu zonanya diperkecil. Nah, kalau untuk multiple time frame ini agak spesial sih, agak tricky juga. Sniperan juga bisa kalau konfirmasinya bagus. Nah, ini kan kita time frame utamanya H4. Nah, kalau mau time frame multiple-nya itu di M15. Nah, karena pasangan H4 itu tuh adalah time frame M15. Nah, di sini yang kita perkecil adalah resisten sebelumnya. Nah, ini kan tadi kan di H4 ya. Nah, kita turun time frame untuk memperkecil zona resistennya. Nah, di sini. Sini ada zona resistennya. Bentar, saya kecilin dulu nih. Tuh. Di sini kita perkecilnya sampai ambil ekornya aja. Nah, di sini. Di sini nih kita ambil ekornya doang. Nih. Tuh. Di sini kita ambil ekornya aja. Nah, ini areanya ketipisan, Bang. Valid atau enggak? Valid, tetap valid. Tetap valid, tetap bagus kalau ada konfirmasi rejection di sini. Nah, kalau sudah ada konfirmasi rejection itu tuh tetap valid kok, mau bagaimanapun tetap valid kok. Misal kalau ini kan, nah ini kan harga tadi sudah ngebreak ya, sudah ngebreak dan dia buat higher high kan di sini kan. Nah, terus kita mau cari posisi buy, itu tunggu masuk area yang namanya resisten tadi, resisten sebelumnya, dan kita menunggu daripada pola konfirmasi. Nah, pola konfirmasinya itu di mana? Nah, kalau untuk multiple ini sebenarnya mau bebas sih di mana areanya. Misal kalau sudah ada rejection di dekat zona resisten lama kita, dekat zona multiple kita. Nah, misalnya di sini nih, ini walaupun dia tidak masuk area, tapi dia tetap masuk harga resisten sebelumnya kok. Nah, jadi di sini tetap valid rejection kita, entry kita di sini set. Nah, untuk stop loss kalau bisa itu tuh sama seperti tadi. Nah, di sini ini risk rewardnya agak sedikit berbeda, tidak seperti 1/3 tadi. Kalau tadi kan 1/3 nih. Nah, kalau yang ini itu bisa sampai 1/5, 1/10 ke bawah itu bisa. Nah, tapi kalau ini nih untuk amannya stop loss itu kalau bisa di bawah week high sebelumnya di sini. Nah, di bawah week high sebelumnya di sini. Nah, kenapa saya suruh di bawah week high sebelumnya di sini nih? Karena misal kalau kalian entry-nya itu stop loss-nya berdekatan di sini, berdekatan, kita tuh tidak tahu ini nih bener valid bener valid jadi higher low baru di time frame kecilnya untuk mengalami reversal, ataukah memang cuman continuation aja, cuman melanjutkan ini aja gitu kan, kita tidak tahu. Makanya stop loss kalau bisa terserah kalian sih, kalian mau naruhnya di bawah sini atau di bawah week low sebelumnya itu bebas kok. Kalau saya sih biasanya di week low sebelumnya, dan untuk take profit itu saya tetap alihkan ke H4 untuk nyari area take profit kita. Nah, kita kan tadi kan di sini tuh, istilahnya gini deh. Nah, tadi kan kita entry-nya begini nih. Nah, ini dapat ujung body candle. Nah, ini lumayan sniper lah kalau saya bisa bilang, karena ini low risk tapi tetap dapat harga terbaik untuk entry. Nah, itulah kelebihan dari multiple time frame. Nah, itu untuk stop risk reward lagi untuk TP itu yang saya bilang tadi, ini bisa sampai 1/10. Nah, yang saya bilang tadi
Itu kan SL-nya ibaratkan berapa pip ya. Nah, ibaratkanlah 50 pip gitu atau di bawah 50 pip. Biasanya saya kalau pakai multiple time frame ini nih, itu stop loss-nya kurang lebih 25 sampai 30 pip. Nah, itu untuk stop loss-nya. Nah, untuk take profit kalau bisa di RBS ini nih, itu kita taruhnya di resisten sebelumnya, di harga resisten sebelumnya. Nah, istilahnya saya biasanya taruh di ujung body ini doang, ujung body resistennya gitu. Nah, ujung sini saya taruhnya gitu. Ini tetap dapat kok tuh 1/9 lagi malah. Nah, ini untuk entry kita tadi. Ini saya juga sudah ada entry kok. Historinya juga ada. Kalian juga sudah pernah lihat juga gitu di history profit di Duta Trading Class. Nah, gitu. Ini metode simple, low risk, tapi probability-nya juga lumayan. Nah, ini bakal saya hapus untuk contoh karena ini posisi buy-nya sudah dapat kan di sini. Nah, giliran saatnya yang di sini lagi. Resisten di sininya. Nah, resisten di sini itu saya tandai juga. Nah, ada yang bilang, "Bang, ini areanya sudah kecil, diperkecil lagi bisa?" Bisa tetap. Kita balik aja ke M15-nya lagi. Kita tandai areanya di time frame bias atau time frame utamanya, baru kita perkecil dan entry di time frame pasangannya di M15. Nah, ini saya perkecil dulu zonanya di ekornya aja. Ini pakai ekornya aja ya, harus pakai ekornya aja. Nah, di sini kita pakai ekornya. Nah, di sini kan istilahnya harga itu membuat yang namanya breakout palsu. Kenapa saya bilang ini breakout palsu? Karena di sini ada momentum turun besar, tapi dia balik lagi ke atas. Nah, itu namanya false breakout atau breakout palsu. Nah, biasanya kalau market model gini itu saya nyari rejection apa gini. Saya misalnya ini harga sudah masuk lagi nih, oh berarti dia ndak valid breakout atau berarti false breakout, apa namanya nih, fake out dia gagal breakout ini. Nah, terus di sini ada candle momentum kan, ada candle momentum di sini. Nah, itu dia harga sudah nembus area entry kita dan bisa kita entry di sini. Untuk stop loss itu tetap sama kok, karena kita entry-nya di sini itu stop loss bisa kalian set itu 25 pip sampai 30 pip paling aman karena sudah terkonfirmasi juga gitu kan. Terus kita cek time frame utamanya untuk kita nentuin area take profit kita. Nah, kalau di sini kan tertulis ini stop loss, tapi sebenarnya enggak. Nah, ini tertulis stop loss, tapi sebenarnya kalau di time frame kecil itu kan kita langsung running profit. Jadi ini cuman apa doang sih, cuman ya kesalahan teknis lah. Nah, reward saya itu, take profit saya itu seperti biasa di resisten sebelumnya. Kalau areanya itu area RBS, metode RBS. Nah, ini 1/3 juga bisa, 1/3, 1/5. Nah, ini tapi saya pakai ini sebelumnya di sini. Nah, di resisten sebelumnya. Kalau mau digenepin juga bebas kok, 1/10 tetap dapat kok. Kalau kalian kuat ngeholdnya gitu. Karena misal kalau risk reward semakin tinggi, itu biasanya ada rintangan di tengah jalan nih kayak gini nih. Ini sudah running tapi di sini ada penurunan. Saya hapus dulu, di sini ada penurunan. Tadi kan sudah running kan, di sini ada penurunan 2 candle. Nah, ini kalian pasti mulai ragu di sini. Entah itu kalian hold, kalian partial close, atau kalian set BE, atau kalian close gitu. Nah, close-nya 2 kali ya. Nah, terus sama kayak ini, misalnya kalau sudah kalian berhasil close, berhasil hold, dan dia itu harga makin naik. Nah, kalian pasti seneng dong, dan dia juga menembus resisten sebelumnya. Oh, ini kalian pasti pede nih, oh bakal naik lagi nih biasanya nih, yeay gitu kan. Nah, terus malah ada yang namanya hambatan di resisten sebelumnya. Di area resisten sebelumnya itu ada candle penurunan. Itu kalian pasti ragu. Sedikit ragu lah, mungkin bukan ragu, tapi sedikit ragu lah pasti. Nah, di sini kalau bisa itu kalian sudahi take profit finalnya itu di resisten sebelumnya di sini. Bagusnya sih situ. Nah, oke. Cukup sekian aja yang mau saya sampaikan. Ini saya share-nya di public ya, jadi semua orang bisa lihat tuh. Nah, dan satu lagi yang mau saya sampaikan, ini kan
video ini ada 3 episode. Yang pertama, bukan 3 episode sih, berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama itu tuh di resisten pakai rejection candle. Yang pertama di support area support dengan rejection candle, fixed time frame dan multiple sama kayak gini. Nah, terus di area resisten di nomor 2 itu resisten MTF dan fixed time frame, tetap pakai konfirmasi untuk entry. Nah, nomor 3 itu support become resistant. Nah, support become resistant, dia itu support lama yang sudah break jadi resisten dan pakai konfirmasi juga sama seperti ini. Dan yang keempat itu adalah video ini, video RBS. Ini adalah video terakhir dari bagian-bagian ini. Oke, ini bakal saya catat dulu untuk apanya, ntar ya di sini kalau nggak salah. Nah, ini saya apa dulu ya, saya modif dulu. Dan ini video ada 3 bagian. Yang pertama itu support dengan rejection. Nah, tentunya ini nomor 2 itu di resistance. Terus 3 itu di SBR. Terus nomor 4 yang terakhir itu adalah di RBS seperti ini. Oke. Dia ada 3 bagian ya untuk video ini, dan ini adalah video terakhir di RBS-nya. Nah, gitu. Oke, saya admin Denny pamit undur diri ya. Mungkin kalau kalian masih bingung atau gimana gitu dengan penjelasan saya ini, boleh join VIP kami di Duta Trading Class. Kalian cek aja lah, sosial medianya juga ada, websitenya juga ada gitu kan. Oke, boleh kalian cek aja. Saya admin Denny pamit undur diri ya. Semangat belajar untuk kalian semua. Ini video gratis kok saya share untuk mengembangkan channel pribadi saya ini. Oke, see you next video. Sayonara.